Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, pengasuh channel Sahabat Berbagi Ilmu, channel yang membagikan ilmu-ilmu bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kabelnya nyangkut, aduh, apa kira? Sini saja kabelnya. Oke, kita lanjut pada pembahasan kita kali ini, yaitu tentang rahasia ketajaman pisau yang dari pabrik. Ini biasanya sudah tajam, tapi kalau dipakai tidak nyaman, seperti tertahan. Kalau yang ini pisau lama ini sudah saya rubah, saya modifikasi. Kalau dipakai terasa sangat ringan, jadi cepat seret gitu. Nah, ini pisau lama ini, dan ini saya baru beli untuk menunjukkan kepada sahabat semua. Ini pisau yang baru ini. Nah, di sini ada terlihat asahan, tetapi di ujungnya ada garis ini ya, sekitar 1 mili. Nah, jadi bukan ini ada garis ini. Dan ini ada asahan lebar ini sekitar 12 mili. Ini, nah ini ya, ini sebenarnya asahan dari pabrik, tapi ini asahan semu, kayak cuma pura-pura. Karena apa? Asahan ini tidak lurus, semakin tipis ke ujung sini semakin tipis, tetapi cuma cekungan sedikit saja. Ini yang asahan sebenarnya yang menentukan ketajaman kemudahan adalah di sini, cuma ujung sini. Ini cuma sekitar 1 mili. Ya, rahasia dari ketajaman pisau adalah ini jarak dari ujung sini masuk ke sini itu, ketipisannya itu semakin berkurang ke sini ya, tetapi tidak langsung tebal. Kalau yang produk pabrik rata-rata itu baru 1 mili ke sininya sudah tebal. Nah, ini cuma 1 mili. Nah, kalau yang sudah kita olah ini ya, nah ini jadi perlahan, sangat perlahan ya. Ini penambahan ketebalan semakin ke belakang ini kan semakin tebal. Penambahan ketebalannya ini sedikit demi sedikit. Jadi sekitar 2 mili atau 4 mili itu masih tipis ya. Sampai nah ini sampai pada 12 mili ini sudah tebalnya sama dengan plat yang di belakangnya ini. Jadi istilah Jawanya itu langsam ke sini. Beda sama yang baru ini ya. Ini yang belum dimodifikasi. Dan ini pisau untuk ranting, atau bisa juga digunakan untuk memotong daging ayam, daging kambing. Ini cocoknya. Tapi saya fokus ke pisau dapur saja karena yang sering digunakan ini kita sisihkan dahulu. Sekarang kita fokus yang ini saja. Ini contoh saya mengiris bawang merah. Nah, ini agak licin, ini yang baru ini belum diolah. Nah agak licin, padahal si tajam, sangat tajam. Beda kalau yang ini sudah diolah, walaupun enggak ketajamannya sama, tapi saat dipotong-potong itu, nah ini ringan sekali. Potongnya gimana ini? Nah ini
licin, bleset-bleset, meleset-meleset ya bahasa Indonesianya. Bisa tapi licin, meleset-meleset, enggak nyaman. Beda kalau dengan yang sudah dimodifikasi. Ini pisau lama dari merek yang sama, tapi sudah dimodifikasi. Saat dibuat mobil itu, nah ini terasa ringan, Nah, bagaimana caranya agar kita bisa memperoleh pisau yang walaupun tajamnya biasa, tetapi kalau dipakai itu enak, yaitu kita rubah menjadi yang seperti ini ya. Kita praktekkan. Alatnya adalah saya bisa pakai seperti ini ya, biasa, tapi dengan jangan terlalu tegak, rada dimiringkan gini, bisa gini. Cuma kalau seperti ini akan lama. Kita pakai saja gerinda ini untuk gerinda besi ya. Caranya adalah jangan lupa pakai kacamata agar aman. Caranya ini dipegang, kemudian digerinda bagian sini ya, red gitu. Akan saya praktekkan. Ini yang baru ini ya. Jadi kita perlu, agar mudah, kita perlu kayu sebagai tempat alas agar mudah. Kita nyalakan gerendanya dulu. Setelah digerinda satu sisi, kemudian kita balik ya, kita gerinda juga agar seimbang. Ini tadi sengaja saya skip agar mempersingkat waktu. Nah, ini sudah dua-duanya ini dua-duanya bolak-balik sudah kita gerinda. Jadi ketajamannya itu langsam ya. Jadi perlahan menajam ke sini, itu menajam. Nah, untuk ujungnya dari gerinda kurang sedikit-sedikit, bisa kita gunakan ini untuk asa seperti ini atau asa seperti ini untuk mengasahnya selanjutnya.
hati-hati ya saat mengasah seperti ini, jadi jari-jari jangan sampai menongol ke permukaan asah atau pegang belakangnya gini. Atau lebih amannya kita letakkan batu asahnya di sini. Jangan terlalu tegak, jadi agak roboh gini. Sekarang kita coba untuk ya ini bawang putih atau bawang merah terserah, karena ini bumbu dapur yang sering kita pakai. Nah, ini sudah sangat ringan. Ini mudah untuk memotong tipis-tipis ya. Kalau tadi itu kalau tidak tebal sulit sekali, ini bisa untuk memotong sangat tipis-tipis. Ini hasilnya. Ini tadi dua buah pisau lama yang sudah saya rubah, kemudian pisau baru yang saya rubah. Hasilnya sangat bagus dan bisa menjadi sangat ringan dan tajam. Nah, untuk pembahasan saya selanjutnya adalah bagaimana ini kan tipis. Nah, untuk memotong daging yang ada tulang-tulangnya, nah, untuk pisau seperti ini yang sudah ini tidak cocok lagi ya. Ini cocoknya untuk mengupas atau mengiris bawang merah, bawang putih tipis-tipis dan sebagainya yang tidak ada tulangnya. Nah, untuk yang kalau daging kan ada tulangnya, itu daging ayam, daging kambing, daging, sebaiknya pakai pisau yang tebal ini ya. Nah, ini tebal ini. Nah, kalau terpaksa tidak ada pisau yang tebal itu, adanya pisau yang seperti ini, yang model dari pabrik dulu sebelum dimodifikasi ini, itu bisa dipakai ya, model yang sininya tebal itu. Kalau terpaksa nggak ada pisau, biasanya memang pisau itu dua macam, sebaiknya punya dua macam untuk memotong daging yang ada tulangnya itu tebal-tebal, dan yang ini untuk mengiris yang tidak ada tulangnya seperti bawang merah tadi, bawang putih ataupun kentang dan sebagainya. Kalau yang model yang dari pabrik itu yang belum dirubah, memang ya bisa saja untuk memotong daging yang ada tulang-tulangnya, tapi enggak enak, enggak nyaman kalau buat memotong seperti bawang ini. Nah, kalau ingin yang mudah untuk memotong bawang merah, ya dirubah seperti ini. Nah, itulah rahasia umum yang masih jarang orang mengetahuinya. Ini saya pandang dari sudut teknik yang saya kuasai. Nah, sekarang itu dulu dari saya. Jangan lupa subscribe. Bagi yang belum subscribe, yang sudah subscribe ya sudah, tidak usah dipencet lagi subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Dari saya sekian dulu, nantikan video berikutnya.